Nah, ini namanya udah muncul. Jadi tadi itu gara-gara ada kesalahan kecil di bagian ini. Nah, di sini kita itu pakai i-nya itu kecil, jadi dia nggak muncul. Nah, sekarang udah muncul. Oke, selanjutnya kita setelah muncul ini lanjut akan membuat layout, yaitu kita kembali ke VS Code. Ini mau aku tutupin dulu. Nah, udah. Lalu kita menuju ke JS ini. Di dalam folder JS kita membuat folder baru, yaitu layout. Nah, itu sampai sini. Nah, lalu dalam layout kita membuat file baru, yaitu layout JS. Ini yang DPD itu yang mana sih? Nah, Yang reaksi? Nah, di sini kita masukkan export, lalu default, export default, lalu function, lalu layout, kita tambahkan kolom wall. Nah, lalu di dalam sini bentar, salah. Ini bukan di dalamnya. Di dalamnya itu ada children. Lalu di luarnya juga kita kasih kurung korawal. Nah, di dalamnya itu return. Lalu ini yang di dalamnya juga kita tambahkan lalu di sini kita tambahkan header. Nah, di dalam header kita tambahkan nav. Nah, lalu di dalam nav kita tambahkan tag A. Untuk F-nya kita kasih ini. Dan di dalam tag A-nya ini kita tulis Tom. Lalu di bawahnya lagi kita tambahkan tag A. Ini kita tambahkan create. Lalu ininya print. Nah, lalu di bawah header ini kita tambahkan main di dalamnya, yaitu children. Nah, lalu di dalam tag A ini tag A ini kita tambahkan class name,
yaitu nah jadi itu dikeser link bahwa masih di server untuk ini enggak. Kalau kita pergi ke page bentar. Jadi sini ada kelihatannya sini. Nih, kita copy, kita taruh di sini juga. Nah, step. Nah, selanjutnya setelah di sini kita menuju ke browser. Nah, kita buka ini Inertia.js. Nah, di sini kita itu menuju ke halaman Pex. Lalu kita akan membuat seperti ini di halaman home. Nah, kita langsung masuk ke dalam home JSE. Nah, di sini lalu kita tambahkan home lewat tag sama dengan layout children dan baik. Kita beri penuh. Nah, oke. telling that our page should have this language. So then afterwards, we just want to export that. So if you go first. Lalu di bawahnya kita tambahkan export default home. Benar. Nah, ini tuh udah nggak tahu ini kenapa di sini merah, tapi waktu aku buka di browser, ini tuh sudah muncul, guys. Jadi semoga itu nggak ngaruh lah ya merahnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini akan kita hapus aja. Untuk bagian ini. Nah, ini juga kita hapus. Ini kita ubah yang tadi. Kita transit aja dah. Ntar. Nah, ini kita hapus aja. Nah, ini juga kita hapus. Oke. Lalu selanjutnya kita menuju ke app.js. Nah, kita ke sini. Nah, selanjutnya untuk di sini yang return JS-nya ini kita ubah jadi back sama dengan back
Lalu di bawah ini kita tambahkan, oh ini bukan LED tapi LED. Nah, lalu di bawah sini kita tambahkan back, lalu default, lalu layout, lalu di sini kita tambahkan back lagi, default, layout, lalu di dalamnya kita tambahkan back, terus sama dengan ini layout, lalu children, lalu back, lalu tutup penutup, penutup. Di sini kita tambahkan import layout, import layout from ya aku sudah mengambil layout layout oke, lalu di sini kita tambahkan return back return back koma, udah ini tuh fungsinya sama, kita taruh di sini sama kita taruh di home.js itu sama. Kalau kita buka ini sama muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke halaman home.js. Nah, di sini di bawah H1 ini kita tambahkan link. Bentar. Nah, lalu di dalamnya di sini kita tambahkan preserver scroll
Ini benar. Preserve. Preserve. Nah, preserve. Server. Server. Lalu ref. Oke. Nah, di sini lalu last name. Nah, class name-nya log title MC lalu 1000 px. Oke, terus di dalamnya sini kita tambahkan kurung kurawal, yaitu new date, terus log the local time string. Nah, ini udah langsung kita save. Ini aku arrange ke sini biar nggak panjang. Nah, kita save. Coba kita lihat di sini. Kita refresh. Oke. Nah, ini sudah muncul. Walaupun ini berubah-ubah, dia enggak menuju ke halaman atas. Jadi dia tetap di sini. Nah, oke. Oh ya, aku mau PR lagi. Oke, selanjutnya kita ke web PHP, ke root. Nah, di sini kita tambahin sleep 1 ini, lalu oke, selanjutnya ke halaman app.js, lalu di bawah sini kita tambahkan progress. Nah, lalu di bawahnya kita tambahkan bentar. Ini kita tambahkan kurung kurawal, lalu di sini kita tambahkan color. Lalu aku akan pakai warna putih. Yang baik di dunia. Lalu kita di bawahnya kita tambahkan show spinner. Lalu true. Nah, lalu kita save. Kita coba ke halaman sini. Kita refresh. Nah, jika kita klik home, nah ini akan muncul kayak loadingnya itu. Tapi di sini warna putih jadi nggak kelihatan. Nah ini, nah yang cepat ini. Nah fungsinya itu untuk itu. Nah ini yang gitu. Untuk aku pencet home. Nah itu.
Jadi fungsinya untuk itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat model. Nah, untuk itu kita ke terminal. Nah, di sini kita tuliskan PHP artisan make model. Nah, untuk namanya itu post. Terus aku juga menggunakan ini. Nah, jadi udah. Nah, selanjutnya kita ke app. Nah, ke models. Nah, di sini udah ada post yang kita buat tadi. Lalu kita akan membuat sederhana. Jadi kita masuk ke user, kita copy bagian ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam post ini. Bentar. Oh, nah ininya nggak dihapus. Nah, kita taruh di bawahnya ini. Nah, untuk ininya kita hapus. Lalu yang ini satu kita ganti jadi body. Nah, selanjutnya ini udah selesai. Lanjut kita ke bagian database, ke migration. Nah, kita masuk ke bagian yang paling terakhir ini. Nah, di bagian sini kita tambahkan tabel. Kita kasih teks. Lalu kita kasih namanya body. Nah, selanjutnya di sini kita tulis PHP artisan migrate. Nah, udah di sini kan aku nggak bisa buka database-nya lewat uh, lewat VS Code. Nah, maka dari itu aku akan bukanya lewat terminal. Nah, di sini jadi aku mau membuatnya di sini, yaitu bentar. Nah, terus di sini kita tuliskan PHP design thinker. Nah, lalu di sini kita tuliskan YP select, lalu select name name, lalu form as you like master, lalu where type
label. Lalu, oh bentar, untuk ininya kita pakai eh nah ini kita pakai ketik dua. Nah, terus titik koma, titik satu. Oh, ternyata di sini tadi kita kurang petik satu. Ya. Nah, oke, kita beri tutup kurung, lalu titik koma. Bentar, error. Nah, ternyata nggak mau muncul. Oke, karena tadi itu tidak muncul dan tidak bisa. Nah, maka dari itu kita lanjut aja. Kita langsung ke web PHP. Nah, kita ke sini. Lalu untuk root-nya ini akan kita ubah. Di sini akan kita masukkan root. Lalu resource. Lalu di dalamnya kita tambahkan post. Lalu post controller, lalu class. Nah, ini kita udah kenapa merah? Oke, jadi tadi itu kurang titik koma aja. Nah, sekarang kita ke terminal lagi, lalu kita lihat PHP artisan route list. Kita enter. Nah, ini sudah melis. Lalu bentar. Nah, di sini udah kita ubah tadi, lanjut kita ke sini. Nah, ini tuh sudah jadi not found. Lalu jika kita klik di sini kita tambahkan post. Nah, dia itu akan ke halaman kosong. Nah, selanjutnya kita menuju ke post controller, yaitu ada di app lalu http controller. Nah, ini post controller. Nah, di sini kan kita ubah. Lalu di dalamnya ini kita tambahkan return inner dia. Lalu di dalamnya itu home. Nah, oke, kita save. Coba kita lihat di sini.
Nah, ini sudah kembali muncul. Oke, selanjutnya kita ke web PHP. Nah, untuk di bagian ini kita tambahkan accept yaitu index. Nah, pada langsung di bagian ini kita tambahkan root lagi, lalu get. Nah, dalamnya kita tambahkan garis miring, lalu ini kita post controller class, lalu kita tambahkan index. Nah, ini di koma. Nah, kita coba kembali ke sini, kita refresh. Bentar. Kita migrate optimize dulu. HP artisan optimize. Nah, udah. Lalu coba kita ke sini, kita refresh. Ntar ini loading. Ya, ini akan error. Lalu jika kita masuk ke sini, nah kita akan sudah mendapatkan halaman kita yang awal tadi. Nah, ini jadi udah selesai. Oke, selanjutnya kita menuju ke factory, yaitu di dalam database, lalu factories. Nah, kita ke post factories ini, lalu kita akan mengubah di bagian sini. Nah, ini kita tambahkan body, lalu kita tambahkan fake. Nah, setelah itu text. Nah, udah. Selanjutnya kita ke dalam database seeder. Nah, di sini untuk yang post seeder ini kita akan hapus saja. Nah, lanjut kita masuk ke database seeder. Nah, ininya kita hapus. Lalu kita tambahkan post. Nah, lalu factory. Nah, lalu di sini kita kasih kurung. Selanjutnya di dalam kurungnya ini kita kasih 30. Nah, lanjut create kurung dan kita kasih titik koma. Oke, untuk postnya ini kita import. Bentar. Oke, selanjutnya
Ini aku pakai use app model post. Nah, oke. Selanjutnya, ini aku hapus saja ya. Nah, lanjut kita menuju ke post controller. Nah, kita ke sini, lalu di sini kita tambahkan bulat post sama dengan sama dengan post post nah, terus di samping sini home kita tambahin post. Nah, udah. Oh, di sini kita tambahkan juga sama dengan dolar post. Nah, terus kita menuju ke home JS. Udah jadi di sini aja. Home JS. Start JS. Nah, di sini untuk ininya kita ganti jadi post. Nah, terus First thing I want to do is to close. untuk ininya kita hapus, lalu ini kita hapus juga, ntar lalu di bawah sini kita tambahkan, oh bentar, ini kehapus kah? Nah, ini kehapus. Lalu di sini kita tambahkan konsol log lalu post. Nah, lalu kita coba lihat di sini, kita ke bagian konsol. Mana? Oh, ini. Nah, ini From our database object survey is the record from our table, and it had a body and an ID and 2 days for inclusion. Nah, selanjutnya kita tambahin di bawah tag H1 ini, kita tambahin div, lalu di dalam div kita tambahin post.map, lalu post sama dengan
Hmm, Tambahin kurung. Nah, kita arahin ke sini lalu kita tambahin div. Ya, div. Ya, lalu tag penutup div. Nah, di dalamnya ini nah, ntar kita rapiin dulu. Di dalam tag div ini kita tambahkan tag p. Nah, di dalam p post body. Nah, lalu di dalam div ini kita tambahin key. Lalu di dalamnya itu post dot id. Kita save. Lalu coba kita buka ke browser. Nah, ini sudah muncul ini itu kayak teks otomatis. Nah, jadi langsung muncul. Lalu selanjutnya kita tambahin di sini. Ini kita tambahin class name. Class name yaitu B4. Lalu border P. Lalu di dalam tag P juga kita tambahin class name. Lalu font medium. Nah, coba kita save, kita lihat di sini. Nah, dia sudah berubah menjadi seperti ini, lebih berjajar. Selanjutnya kita ke sini ke dalam ini div ini, lalu kita tambahkan div lagi. Nah, di dalamnya kita tambahkan span, lalu posted font lalu kita tambahkan span lagi. Di dalamnya kita masukkan kurung berawal, lalu di dalamnya itu post grid add.
Lalu kita save, coba kita lihat di sini. Nah, ini seharusnya muncul. Bentar, kita lihat apa yang salah. Di save, coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah muncul untuk tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Lalu di sini ini kita ubah jadi new date. Lalu yang tadi, yang post read at Say birthdays time string like that. lu So now benar. Lalu di sini juga kita tambahkan aku nyanyikan to time string. Nah, benar. Oh, ini nggak pakai itu. Kita save. Coba kita kembali ke sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya di dalam div ini kita tambahkan class name juga, lalu text m, lalu text select 600. Save. Coba kita lihat di sini. Nah, ini udah berubah warnanya. Selanjutnya front-end application, whatever that is. It could be React, it could be Vue.js, any other front-end application. Nah, untuk video kali ini kita selesai sampai di sini, sampai pembuatan ini. Oke.